everyone, welcome back in 3D animation course. Today um, we will learn about animation. So let's get started. And I will continue with bahasa, maybe. Ya, jadi kita lanjutkan pertemuan kita. Pertemuan pertama di minggu ketiga. Jadi di minggu kali ini kita akan belajar tentang animasi. Jadi di animasi ini kita akan di bab animasi ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menggerakkan atau melakukan perubahan. Ya, menggerakkan itu bagaimana menggerakkan model kita atau objek yang kita buat. Jadi pertama yang kita lakukan adalah melakukan rigging. Jadi di rigging ini kita akan membuat sebuah rangka. Istilahnya manusia itu membutuhkan sebuah tulang. Jadi dengan adanya tulang atau rangka itu mereka bisa bergerak sebagai sarana untuk menggerakkan anggota badannya. Oke. Mungkin kita akan menggunakan base modelnya yang ini. Kita hilangkan dulu aksesorisnya ini, baju dan celananya. Oke. Selanjutnya kita ke front view. Kita naikkan dulu modelnya. Oke. Segini. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan armature atau bones. Nah, armatur ini yang akan kita gunakan nantinya sebagai penggerak model kita. Armatur ini nanti akan disetel atau kita sebarkan ke bagian-bagian badan, anggota badan. Oke, kita mulai dari badannya, dari daerah ini. Kita naikkan. Mungkin kita naikkan di object mode agar pivotnya tetap di bawah. Nah, untuk ini kita tidak bisa menggunakan X-ray ya. Jadi armatur kita ini tidak bisa terlihat jika tertutup oleh model kita. Atau mungkin bisa, tetap tidak bisa. Di edit mode, kita di front. Oke, jadi kita select armatur kita tadi, bones tadi. Nah, kalian ke bagian armatur ini, data properties, di bagian viewport display. Nah, kalian centang yang in front ini. Nah, nantinya akan terlihat armatur kita atau bone tadi. Kalian juga bisa mengganti bentuk dari bones ini atau armaturnya ini di display. Kita ini menggunakan octahedra. Kan juga bisa menggunakan stick, bone, envelope, or wire. So, jadi kita gunakan octahedral ini untuk mempermudah.
sesuaikan. Kalian bisa melihatnya di viewport setting di wireframe agar terlihat topologi kita. Kita sesuaikan. Kalian juga bisa menambahkan view lagi di sebelahnya dengan klik kanan bagian sini, pilih vertical speed, akan terbagi. Oke. Maaf, saya lupa mengaktifkan screencast kita. Screencast key sudah muncul. Mungkin kan di sini ya misalnya. Kita select yang back, ini yang front. Nah, tambahkan di sini. Oke, di sebelah sini. Dan pastikan ini berada di bagian yang tepat, bagian poros-porosnya, itu tempat kita yang atau bagian yang akan kita rotasikan atau gerakkan pada tubuh manusia. Begini. Untuk contoh saja, mungkin kalian bisa menambahkan lebih detail bagian-bagian ini. Kita sesuaikan dari sisi sampingnya. Kalian bisa seleksi di front view karena ini sangat banyak bones atau armaturnya garis ini. Kalian bisa select lewat front view untuk mempermudah. Mungkin karena masih terlihat, kita pindahkan dari sini. Seleksi yang bagian ininya nih, bagian bulatnya ini. Oke. Karena kita sudah atur dari sini, tepatnya kita tinggal menyesuaikan. Karena yang kita buat kemudian adalah karakter ya. Saya harap kalian sudah menyelesaikan karakter-karakter kalian, sehingga kalian juga bisa langsung melakukan percobaan ini atau pelajaran ini, karena nantinya output atau project akhir kita akan melakukan animasi ini menggunakan model yang kita buat sebelumnya. Kita extrude. Oke. Kita bisa sesuaikan nanti.
extrude sini dan sudah sejajar. Rangka kita sudah jadi. Untuk sebagian, untuk sisi kirinya, kanannya. Oke, baik. Ini sudah benar seperti ini. Kita sesuaikan. Menyerupai bentuk tubuh manusia. Kira-kira sudah cukup. Nah, untuk menduplikasi bagian sebelahnya, kita select dulu bagian-bagian di sebelah kanannya ini, meliputi bagian ini, sini, dan ini ke sini. Kita seleksi dulu. Selanjutnya kita duplicate. Kita badalkan dulu, klik kanan. Selanjutnya kita flip atau mirror. Kita melakukan mirror manual saja, karena ini tidak bisa menggunakan modifier untuk armatur ini. Jadi caranya, sebelumnya kita ganti dulu ke 3D cursor. Pastikan juga 3D cursor kalian ini sudah di tengah sini ya. Caranya ya seperti kemarin, kalian pilih snap nih, kursor to origin. Kalian bisa gunakan Shift S. Ke 3D cursor. Nah, nantinya ini akan jika kita rotasikan akan mengikuti 3D cursor kita ini sebagai porosnya. Bedanya kalau kita tidak menggunakan individual origin, ini akan rotasinya atau porosnya akan berada di tengah-tengah dari objek yang kita seleksi, seperti ini. Kita pilih 3D cursor, S, X, 1, nah, K, seperti ini. Yang atas sudah ada wire atau garis atau line, dash line itu juga sudah bergabung dengan bagian ini. Oke.
loading kita sudah selesai. Coba gerakkan dulu di pose mode. Jangan lupa untuk menggantinya kembali ke individual origin, jadi tasnya setiap objek yang kita seleksi. Seharusnya jika kalian benar, maka objek bounce atau armatur kelanjutannya akan mengikuti gerakan yang kalian gerakan seperti ini. Oke, kita ke objek mode. Kita coba gabungkan. Kita seleksi dulu objek 3D kita, lalu seleksi armatur kita atau bounce atau rangka tadi, Ctrl P, Ctrl P. Nah, pakai armatur transform yang automatic wedge, jadi dia sudah menambahkan wedge secara otomatis. Jika kita ke pose mode dan kita gerakkan bounce atau kerangka ini, maka dia akan bergerak. Ups. Kok kiri kanan? Pastikan dulu kalian sudah ini ya, meng-apply modifier kita. Karena ini mirror kita masih sebagian yang sini, maka dia akan mengikuti bagian sini juga. Kita apply dulu. Misalkan kalian apply dulu mirrornya, atau mirror ini berada di atas subdivision, jadi objek kita ini nantinya tidak rusak ya. Untuk topologi dan vertexnya kita apply dulu. Kan apply-nya di object mode. Kita bisa apply. Oke, kita coba lagi pose mode. Kita deform lagi automatic wedge. Kita coba ke pose mode lagi. Tidak membingungkan. Oke, kita seleksi. Nah, dia seperti ini. Kan ikut bergerak. Mungkin kita sudah tidak gunakan bagian ini. Kita bisa jadikan satu lagi. Di sini kita klik kanan, join area. Kita join dari yang untuk bagian yang kiri mengikuti bagian yang kanan. Oke, kita coba gerakkan. Seperti ini.
kalian bisa merapikan jika ini terlihat tidak natural atau tidak rapi. Kalian bisa ke objek dulu, kita seleksi objek itu tadi, dan kita ke wake paint. Nah, kita bisa melakukan brush, dan kita bisa merapikan gerakan-gerakan yang rancu atau yang tidak sesuai seperti ini. Kecil saja ini. Ini area belakangnya juga yang kita seleksi seperti ini. Semakin strength-nya kita tambahkan, area akan semakin merah dan semakin kuat juga efeknya. Oke, seperti ini. Wah. Nah, kalau kalian kebablasan atau tidak sengaja melakukan seperti ini, kalian bisa hilangkan lagi di subtract, dan bisa seleksi bagian-bagian yang tadi, kita kembalikan lagi. Dan juga bisa mengatur strength-nya, tapi di sini kebalikannya, dia akan lebih biru. Jika kalian ingin meng-apply, atau jika kita memiliki model yang simetris seperti ini dan kalian menginginkan untuk brush kedua sisinya, kalian bisa tekan N di tools. Nah, ini sebagian rinci dari tools yang kita gunakan. Kita bisa klik simetri, mirror X, karena kita akan menggunakan sebelahnya. Jika kita brush lagi, maka sebelahnya juga akan ikut terbrush. Ini bisa juga atau dikatakan mirror di bagian wake paint, seperti itu. Bisa ini sempurnakan. Gunakan value atau nilai yang kecil. Pastikan kalian juga mengapply dulu ini simetrinya, karena jika kalian lupa untuk mengapply-nya dulu, maka jika kalian apply dia tidak akan
ada di sisi sebelahnya. Pastikan dulu kalian apply. Pastikan dulu kalian apply sebelum ini, sebelum melakukan wake paint. Gerakkan lagi, dulu. Baik, ini juga masih tidak merusak model awal kita, jadi wake paint kita tadi benar sesuai. Oke. Kita coba untuk ikutkan bajunya ini ya. Objek mode dulu. Baju kita tinggalan di bawah. Kamu bisa naikkan. Kita apply dulu. Untuk solidify ini kita tidak gunakan dulu karena ini akan merusak mesh kita jika kita apply dengan armatur. Tapi tidak apa-apa, bajunya jika masih terlihat. Untuk ini celananya, untuk celananya ini sudah ter-apply semua. Kita coba pilih baju ini di sini, Ctrl B with automatic weights. Oh, kita belum ini ya, apply. Mode dulu. Oh, tadi kita apply yang celananya ya. Harusnya sudah bisa. Kita apply sini. Ctrl B, automatic fix. Nah, dia akan mengikuti rangka tadi, wake. Kita lakukan juga ke celananya. Maaf ya, ini mouse saya agak error, suka double klik. Kita select dulu celananya ini, ke armaturnya, Ctrl B with automatic weights. Kita lihat apakah sudah ter-apply. Untuk yang bagian atas ini bajunya sudah ter-apply ya. Nah, karena untuk model yang awal tadi, yang ini, yang badannya, objeknya ini, kita sudah lakukan wake paint, maka jika kita gerakkan ini, maka hasilnya juga berbeda dengan objek baju tadi yang kita baru apply.
karena dia belum kita wake band. Jadi mungkin kalau kalian akan mengikutkan bajunya ini, mungkin kalian bisa melakukan wake band sebelum apply bajunya. Kalian apply dulu bajunya, kalian joinkan ke modelnya ini, dan kalian wake band. Jadi akan menjadi satu. Jadi mudah jika kita lakukan wake band. Jadi akan terkena semua, gitu. Kita coba yang bawah. Sudah berfungsi semua. Nanti juga kalian bisa rapikan di wake band agar lebih rapi gerakannya. Ini adalah rigging basic, dan kalian bisa menambahkan untuk jarinya ini, kalian bisa tambahkan jempolnya di sini atau apalagi, menyesuaikan dengan model kalian, karakter kalian. Untuk pelajaran hari ini kira-kira cukup sampai di sini. Jika kalian mendapat kesulitan atau ada masalah dalam pengerjaan pada pelajaran ini, kalian bisa komen di YouTube ini, di video ini, atau kalian bisa tanyakan di grup, atau kalian juga bisa tanyakan ke tutor. Baik, sekian. That's all. I hope you always stay healthy, and thank you for your attention, and bye-bye, and see you on the next course.